Pemirsa, polisi menetapkan ayah tiri Aulia, anak berusia 5 tahun yang tewas dalam tandon air di Bandung, Jawa Barat sebagai tersangka. Tersangka mengaku membunuh anak tirinya dalam kondisi mabuk karena kesal setelah korban berkata kasar. Polisi menangkap Hamid, tersangka pembunuhan anak berusia 5 tahun yang jasadnya ditemukan dalam tandon air di Bandung, Jawa Barat. Tersangka merupakan ayah tiri korban. Tersangka mengaku membunuh korban dalam kondisi mabuk karena tersinggung oleh kata-kata kasar korban kepada dirinya. Tersangka kemudian tega menenggelamkan korban ke dalam tandon air. Artinya ada kemungkinan unsur kesengajaan. Setelah didalami beberapa saksi, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan, dan ada juga pengakuan daripada pelaku, ternyata anak kecil ini korban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Sebelumnya korban bernama Aulia ditemukan meninggal dalam tandon air berkapasitas 1.000 liter di lantai 3 rumah korban Jumat lalu. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dikabarkan hilang sejak Kamis malam. Polisi langsung mendatangi rumah korban dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Usai tersangka ditangkap, terungkap fakta baru bahwa korban kerap diajak mengamen oleh ayah tiri dan ibu kandungnya. Namun pihak keluarga membantah adanya dugaan eksploitasi anak terhadap korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Seorang bocah di desa Bungkulan, Buleleng, Bali terjepit di antara tiang telepon dan tiang listrik. Videonya menjadi viral karena diunggah oleh warga yang melintas dan mencoba menolongnya. Seorang bocah menangis karena kepalanya terjepit di antara tiang telepon dan tiang listrik. Kejadian di desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali ini menjadi viral pasca diunggah di media sosial. Bocah 8 tahun ini bernama Dewa Gede Satria. Dewa terbebas dari sela kedua tiang setelah ditolong seorang warga dan seorang pedagang es krim yang melintas di lokasi kejadian. Enggak, itu pertama kali katanya. Oh, pertama kali. Mungkin dia iseng kok bisa masuk apa enggak, pas dimasukin enggak bisa keluar dia. Oh gitu. Supaya tidak terjadi hal serupa, warga berharap kedua tiang bisa dibongkar karena banyak anak-anak yang sering bermain di kawasan tersebut. Dari Buleleng, Bali, Pandewismaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran makam dan pencurian jenazah pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus diselidiki polisi. Hingga hari ini sudah 5 orang diperiksa sebagai saksi. Aparat Polsek Cikarang Utara bersama Polres Metro Bekasi belum dapat menguak misteri pembongkaran dan pencurian jenazah di tempat pemakaman umum Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti ditemukan, diantaranya balok penahan jenazah, tali kain kafan, rambut, dan potongan tulang milik jenazah yang dicuri. Hingga saat ini sudah 5 orang yang diperiksa sebagai saksi. Kami belum bisa menyimpulkan dikarenakan masih mengumpulkan beberapa saksi. Untuk sementara kita sudah memeriksa daripada orang tua jenazah almarhum, kemudian dari tim penggali kubur, berikut menjaga makam, serta dari perangkat desa. Sebelumnya, 1 jenazah di TPU Karangbahagia diketahui telah dicuri. Warga mengaku kejadian serupa nyaris terjadi di TPU yang letaknya berdekatan. Namun, terduga pelaku hanya menggali makam dan tidak mengambil jenazah di dalamnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan akan membeli alutsista dan perlengkapan terbaik bagi TNI Angkatan Udara untuk menjaga kedaulatan bangsa. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan saat memberikan pembekalan Karbol Akademi Angkatan Udara pada 12 Juni 2020 lalu.
Pemirsa, adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, mengungkapkan besarnya potensi korupsi di Kementerian Pertahanan. Menurut cerita sang kakak, Prabowo pernah membatalkan kontrak alutsista yang anggarannya disulap 10 kali lipat hingga 50 triliun rupiah. Adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, mengungkapkan besarnya potensi korupsi di Kementerian Pertahanan. Informasi ini ia dapatkan dari sang kakak yang mengaku pernah membatalkan kontrak-kontrak alutsista senilai 50 triliun rupiah. Menurut Hasim, Prabowo menemukan sejumlah proyek yang angkanya disulap hingga 10 kali lipat atau lebih dari 1000%. Anggaran tersebut dikembalikan Prabowo ke Kementerian Pertahanan. Hal ini disampaikan Hasim saat menanggapi perusahaan yang disebut mendapat izin ekspor benih lobster. Hasim membantah pihaknya mencari keuntungan secara ilegal dari bisnis ini. Menurutnya peluang korupsi justru lebih besar di bidang persenjataan yang juga telah dihindari sang kakak Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin pengembangan lumbung nasional. Prabowo akan memimpin program lumbung pangan yang rencananya dibangun di Kalimantan Tengah. Pemerintah mengembangkan lumbung pangan baru di luar Jawa sebagai cadangan logistik strategis untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memimpin proyek lumbung pangan nasional yang berada di lahan potensial di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kemenhan menjadi pemimpin atau leading sektor dalam proyek ketahanan pangan, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan leading sektornya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari gubernur maupun para bupati. Kebutuhan anggaran untuk proyek ini diperkirakan mencapai 1,9 triliun rupiah. Salah satu lahan potensial seluas lebih dari 20.000 hektar di Kalimantan Tengah telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono pada 9 Juli lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Corona. Erick Thohir akan membawahi gugus tugas penanganan COVID-19 dan gugus tugas pemulihan ekonomi. Setelah ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19, Menteri BUMN Erick Thohir langsung menyusun program bersama untuk memulai pemulihan ekonomi. Erick Thohir menargetkan program-program yang akan dibuat dan rampung dalam sepekan ini. Nantinya tim akan dievaluasi secara langsung oleh Presiden setiap pekan. Di bawah Erick ada 2 satuan tugas yang berkoordinasi dengannya, yaitu Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional akan dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang diketuai Doni Monardo. Karena itu kami berempat langsung hari ini mengadakan rapat di mana untuk segera menyusun program-program daripada penanganan COVID-19 dan juga pemulihan kepada ekonomi. Dan kita harapkan dalam minggu ini kita bisa sampaikan programnya kepada Ketua Tim yaitu Pak Menko, dan mungkin insya Allah minggu depan kita segera paparkan kepada Bapak Presiden langsung. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bertemu dengan beberapa relawan Manahan Solo, Jawa Tengah. Namun Gibran membantah pertemuan dengan relawan bermuatan politik, namun kepada koordinasi untuk membantu warga yang terdampak pandemi. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka terlihat berada di posko pusat relawan di Manahan Solo, Jawa Tengah pagi tadi. Bersama sejumlah koordinator, Gibran membahas agenda kerja relawan. Gibran menyatakan para relawan bukan berasal dari partai politik, namun semuanya tetap berada di bawah struktural DPC PDI, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nantinya para relawan fokus di bidang kemanusiaan untuk membantu partai yang terdampak pandemi COVID-19. Kita briefing sebentar dengan teman-teman relawan. Yang jelas teman-teman relawan tetap turun untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Sementara itu menantu Presiden Joko Widodo Bobi Afif Nasution digadang-gadang akan menjadi bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara yang diusung PDI Perjuangan. Nama Bobi semakin kuat diusung PDIP setelah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat mendukung petahana Ahyar Nasution. Sinyal PDI Perjuangan mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution, maju di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara semakin kuat. Terutama setelah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat memberi dukungan pada petahana Ahyar Nasution yang juga merupakan kader PDIP. Partai berlogo banteng moncong putih ini juga menyebut tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Sebelumnya, DPD PDIP Sumatera Utara sudah menyampaikan sejumlah nama ke DPP PDIP untuk finalisasi. Dalam daftar itu terdapat 3 nama, yaitu Bobi Nasution, Ahyar Nasution, dan kader Gerindra Ihwan Ritonga. Bobi Nasution diketahui telah menyatakan diri maju dalam Pilkada serentak 2020. Bobi juga telah sowan ke sejumlah petinggi partai politik dan mendapat dukungan dari Partai Golkar, PAN, dan Nasdem. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdalih sakit, Joko Chandra mangkir dari sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.